Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang kandungan atau makna dari 3 surat. Yang pertama surah Al-Kafirun. Anak-anak, surah Al-Kafirun itu menjelaskan tentang apa? Nah, di ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun, menjelaskan bahwa orang-orang kafir. Nah, apa yang dijelaskan di sini? Nah, orang-orang kafir itu kan menyembah berhala. Nah, ini mengajarkan untuk apa? Untuk kita toleransi, saling menghormati. Nah, tapi anak-anak, ketika dalam agama ya, kita harus bisa membedakan. Kita boleh menghormati misal teman kita yang non muslim, menghormati mereka, tidak boleh menghina, tidak boleh mengolok-olok. Akan tetapi ketika beribadah kita harus tegas. Saya Islam, kamu tidak Islam. Kamu menyembah patung atau menyembah selain Allah, saya menyembah Allah. Seperti pada lafaz lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi di sini intinya adalah kita harus bertauhid ya. Baik, kita lanjut ke surah Al-Maidah ayat 2. Nah, di sini di ayat 2 ini menjelaskan bahwa kita dilarang untuk melanggar syiar-syiar Allah. Nah, apa sih syiar-syiar Allah itu? Nah, kita tidak boleh melanggar kehormatan bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, juga bulan Rajab. Nah, maksudnya apa? Dilarang kita harus menjaga kehormatannya, dilarang mengganggu hewan seperti unta. Jadi kalau anak-anak ada di sana, ada di Makkah, itu juga kalau pas misal haji nggak boleh bahkan membunuh burung, membunuh semut, itu tidak diperbolehkan ya. Nah, di sini apalagi kalau membunuh hewan seperti unta, lembu, domba. Nah, tidak boleh mengganggu orang yang sedang haji seperti itu. Nah, baik, kemudian kita berlanjut ke Al-Maidah ayat ketiga. Nah, di ayat ketiga itu menjelaskan tentang haram hukumnya memakan, tentang memakan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jadi tidak semuanya anak-anak bisa dimakan ya. Nah, apa aja yang nggak boleh dimakan? Yang pertama adalah bangkai. Bangkai itu yang hewan mati tanpa disembelih ya. Misalnya sampean punya ayam mati urung dibeleh. Nah, itu nggak boleh dimakan. Itu namanya bangkai ya. Kemudian nggak boleh makan darah. Kalau di Jawa ini dideh ya anak-anak, itu nggak boleh, itu haram. Kemudian daging babi, daging anjing, kemudian binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Misalnya sampean belah pitik terus nggak bismillah, nah itu ayamnya tidak boleh dimakan. Kemudian binatang yang haram lain lagi. Nah, kemudian binatang yang haram lain lagi yang matinya tidak karena disembelih ya cah. Apa ki jenenge, gulune iku enggak tugel ya, jalan nafasnya dan juga jalan makannya itu enggak terpotong. Nah, itu enggak boleh dimakan. Kemudian dia matinya karena dicekik, dipukul, jatuh, nah itu enggak boleh ya, kecuali bangkai ikan tuh boleh. Kemudian anak-anak, ketentuan lagi di ayat ini, kita boleh kalau dalam keadaan darurat, misalnya anak-anak tersesat di hutan seperti misalnya ini ya, anggota-anggota TNI, nah seperti itu. Misalkan ada yang bertugas di hutan untuk mencari penjahat, mencari perampok, mencari teroris. Nah, akhirnya di hutan berhari-hari nggak ada makanan sama sekali. Adanya hewan-hewan yang haram tadi. Nah, itu tidak apa-apa anak-anak ya. Karena apa? Darurat. Tapi kalau sengaja misal ada makanan yang lain kok malah milih yang haram, nah itu yang nggak boleh ya. Seperti itu. Nah, anak-anak nggak boleh tiba-tiba di rumah kok malah goreng daging anjing. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, baik, sekarang lanjut ke Al-Hujurat ya, ayat 12. Intinya itu apa anak-anak? Di sini menjelaskan bahwa dilarang untuk berburuk sangka, karena berburuk sangka itu dosa. Jadi misalnya sampean belum tahu buktinya, moro-moro punya pikiran koncoku kayak koyoke nyolong deh. Nah, itu enggak boleh ya, berburuk sangka. Terus kemudian yang kedua, mencari kesalahan orang lain. Misalnya koncomu enggak salah terus sampean jahil, moro-moro
duitnya sampean ditaruh di tasnya dia terus dia dituduh mencuri, nah itu nggak boleh ya. Terus kemudian hibah, apa itu hibah? Menggunjing atau ngerasani. Nah misalnya kayak lo nakal gini, nah nggak boleh, meskipun nakal beneran kalian nggak boleh ngerasani, nanti dosa. Nah dosanya itu apa nanti hukumannya di akhirat itu? Kalau orang yang suka hibah, yang suka ngerasani koncone, mangan dagingnya koncone, mangan daging entah dagingnya koncone mbok maem. Nah itu ya hukumannya orang yang sering hibah atau ngerasani. Nah baik, kemudian di ayat yang ke-13 itu anak-anak menjelaskan tentang makhluk di dunia ini, manusia baik laki-laki atau perempuan itu diciptakan memang berbangsa-bangsa dan berbeda. Makanya teman-teman melihat ya, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat seperti kita, ada yang kulitnya hitam. Nah itu tidak apa-apa, itu memang berbeda. Anak-anak tidak boleh saling mengolok-olok ya, saling menertawai, tidak boleh. Nah anak-anak juga tidak perlu pengen putih seperti orang-orang bule, itu tidak perlu. Anak-anak itu kulitnya ini sudah bagus ya, coklat, jangan minder, wah saya kok ireng, akhirnya malah mikir tidak cantik. Nah bukan seperti itu ya. Jadi orang-orang bule yang putih-putih itu sebenarnya pengen kulitnya seperti kita. Nah sebenarnya kita cukup satu bersyukur ya. Jadi memang kita diciptakan berbeda-beda dan itu tidak apa-apa. Kulit kita itu juga bagus sekali, nggak usah pengen putih seperti di iklan-iklan sampo, di iklan-iklan sabun itu ya. Cantik itu nggak seperti itu. Cantik itu ya kalau kita bisa berbuat baik. Nah kemudian apa yang dinilai atau yang dilihat Allah itu bukan pada wajah kita, bukan pada kecantikan kita, bukan pada hartanya yang banyak, rumah, mobil, pangkat jabatan, bukan, akan tapi pada keimanan seseorang, patuh atau tidak dengan perintah Allah. Misalnya dikon sholat ya sholat, orang malah dolan tok, seperti itu ya. Dan juga kita dilarang mencaci atau menghina, kita nggak boleh ngolok-ngolok temennya, karena sesungguhnya mereka itu juga ciptaan Allah. Nah kalau kamu ngolok-ngolok temenmu berarti ngolok-ngolok ciptaan Allah, nah itu enggak boleh ya. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan guru, nanti dibaca itu ya dengan artinya biar mengerti. Assalamualaikum.